Sepertinya ketegasan hukum itu mulia. Ya. Tapi itu kan hanya di atas permukaan mulia itu. Alumni 212 itu sebaiknya dihentikan. Kenapa? Karena itu terus-menerus mengingat-ingatkan konflik pilgub di KI. Karena itu memelihara sakit hati. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Profesor Jimli As-Sidiki, mengkritik keras gaya dan model dakwah yang dilakukan petinggi Front Pembela Islam, Muhammad Rizik Syihab. Di sisi lain, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga senator dari wilayah DKI Jakarta ini juga mengkritik langkah pemerintah pusat dalam menyikapi fenomena seorang Rizik Syihab. Dia menyebut teologi perang hendaknya tidak dihadapi dengan ideologi perang seperti yang diperlihatkan oleh pemerintah melalui Polri dan TNI. Seperti apa persisnya pendapat Prof. Jimli tersebut? Saya akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Profesor Jimli As-Sidiki melalui aplikasi Zoom berikut ini. Halo, Assalamualaikum Prof. Jimli As-Sidiki. Apa kabar, Prof? Waalaikumsalam, baik. Iya nih. Prof, kami tertarik banget dengan cuitan Profesor di Twitter hari ini atau kemarin ya, untuk menghadapi persoalan yang lagi aktual hari ini, Boya dihadapi dengan diplomasi, dengan kekeluargaan, jangan dihadapi seperti orang mau berperang gitu ya, Prof. Sebetulnya analisisnya seperti apa, Prof, nih sebetulnya, Prof, terhadap kondisi sekarang ini yang terjadi ini? Benar sekali, suasana kita ini kayak mau perang. Padahal kita ini harus kompak bersatu. Ya. Perang menghadapi penyakit, itu dulu. Ya. Kedua, ada perang dunia ketiga, potensial akan terjadi di Laut Cina Selatan. Nah, masa kita cuma nonton, ataupun kalau nonton, ya kan, nggak berbuat apa-apa, malah perang sendiri dengan sesama warga negara. Jadi ini nggak sehat gitu. Jadi saya rasa kita harus menenangkan keadaan ini, jangan terlalu gerasa-gerusuk, dan semua pejabat, himbauan kita ya, sebagai pribadi, mantan segala macam, ataupun mungkin sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim di Indonesia, saya mengajak, menghimbau semua pihak, mulai dari Bapak Presiden, mohonlah kiranya kita hadapi masalah kebangsaan kita ini yang sedang terbelah, ya, sangat keras dan kasar malah kadang-kadang ini dalam komunikasi publik kita. Itu mari kita hadapi dengan merukunkan, mendamaikan, bukan malah perang sendiri, ya kan? Lucu kan, orang lagi mau perang. Nah ini kan hari ini sudah berita-beritanya bagaimana Rusia dan China merapat, membahas kemungkinan saling mendukung, dan kayaknya Rusia dan China itu udah kompak tuh. Nah, sedangkan pihak Barat ini begitu. Nah, orang Amerika ini manas-manasi kita. Ya. Dunia Islam itu dimanasi. Termasuk Pompeo kan sengaja itu besar-besarkan Uighur. Manas-manasi maksudnya itu. Nah, kita jangan terpancing. Tapi kan jangan pula kita salah memposisikan diri, tapi malah kita perang sendiri ke dalam negeri itu loh. Itu yang gitu loh. Nah, jadi saya rasa benar sekali ya, supaya para pejabat, tapi harus mulai dari presiden. Kalau presidennya marah-marah, lalu para pejabat yang lain nggak ada yang berani untuk memberi masukan, apalagi ada isu mau reshuffle, bagaimana? Nah, jadi untuk jangka panjang ini tidak menyelesaikan masalah, dan sejatinya masalah ini bisa diselesaikan, tapi kalau dengan cara perang, saya pastikan negara pasti menang. Karena negara punya perangkat lengkap segala-galanya, dan sistem demokrasi presidentil sudah melindungi masa jabatan presiden itu 5 tahunan, nggak bisa berhenti tengah jalan.
kecuali melalui mekanisme impeachment yang lebih sulit dari mengubah undang-undang dasar. Ya. Jadi dengan adanya mekanisme perubahan undang-undang dasar sekarang, kita kan memperkuat sistem presidentil. Lalu mekanisme impeachment itu bukan memperlemah posisi presiden, melainkan memperkuat. Karena tidak mudah memberhentikan presiden di tengah jalan. Lebih sulit lebih mudah mengubah undang-undang dasar yang setengah mati kita kalau mau mengubah undang-undang dasar. Tapi kalau memberhentikan presiden harus 3/4, 2/3 kali 3/4. Tidak mungkin. Ya. Nah, jadi jangan ada yang berpikir mau ganti presiden di tengah jalan, dan jangan ada yang merasa semua pembicaraan mengenai tidak suka presiden akan menghasilkan ganti presiden di tengah jalan. Tidak bisa, tidak mungkin. Maka suasananya jangan dibikin kayak tegang. Suasana perang. Tidak akan terjadi itu pergantian apa-apa. Periode kita 5 tahunan. Nah, mari kita selesaikan masalah satu persatu secara komprehensif, ya, tidak menimbulkan masalah terlalu panjang. Nah, Prof sudah menyampaikan imbauan saran kepada pihak pemerintah. Tapi bagaimana dengan kelompok, sebutlah misalnya kelompok Bapak Rizik Syihab di Petamburan dan para pengikutnya? Imbauan apa yang bisa Prof sampaikan kepada mereka? Nah, jadi saya sudah berkali-kali himbau, ya, silahkan berpolitik, siapkan diri untuk 2024. Jangan kecepatan dari sekarang. Jadi, jangan diumbar hawa nafsu seluruhnya hari ini juga. Masih ada 4 tahun. Nah, jadi siapkan. Tokohnya siapa, kelembagaan penunjangnya, kendaraan. Nah, jangan keburu nafsu, nanti layu sebelum berkembang. Gitu loh. Dan saluran politik itu memang harus melalui pelembagaan lewat partai. Kalau nggak mau bikin partai sendiri, saya anjurkan, sekarang ini banyak orang bikin partai, misalnya partai di lingkungan umat Islam saja pecah belah. Itu disatukan, karena nggak ada tokoh yang mempersatu. Nah, dia nggak mau, oke. Kalau dia tidak mau, oke, silakan. Tapi mesti bagi tugas, ya kan? Harus salurkan lewat partai dan perkuat partai yang ada. Nah, oke, dia mau memperoleh PKS, bagus. Tapi mana perjuangan-perjuangan yang salurkan lewat kelembagaan partai, mana yang didakwahkan sendiri. Jadi jangan semuanya mau ini kan seolah-olah menghimpun massa besar-besaran. Lalu orang mempersepsinya ini mau menggulingkan pemerintahan. Jadi persepsinya jadi kacau, jadi perang. Padahal ada COVID, kan nggak boleh kumpul rame-rame. Nah, alasannya itu kok pilkada boleh? Loh, lain lagi. Pilkada itu sudah ada undang-undangnya. Itu kegiatan bernegara. Kalau ini kegiatan bermasyarakat, beda, jangan disamakan. Kegiatan bermasyarakat, misalnya reuni-reunian, itu kan lain, itu kegiatan privat. Tapi berdampak politik. Jadi saya himbau, kalau ulama ingin berbagi tugas dalam kegiatan dakwah, mari bagi tugas untuk politik salurkan ke partai, yang non politik baru dikerjain sendiri di ormas. Lalu kegiatan dakwah, karena ada satu lagi yang penting ini, suasana zaman sekarang ini banyak orang yang takut Islam, Islamofobia yang terjadi di seluruh dunia sekarang. Itu akibat dari perilaku umat Islam sendiri. Nah, maksudnya gimana, Prof? Maksudnya gimana? Kok takut akibat perilaku umat Islam sendiri? Seperti apa misalnya indikasinya? Sekarang muncul gejala umum di seluruh dunia, misalnya ya menghina Nabi Muhammad di Prancis, di Swedia, di Norwegia. Itu negara-negara damai loh itu. Kalau Prancis kan sering perang, kalau Swedia enggak. Norwegia tidak. Tapi sikap anti-Islamnya sudah sampai ubun-ubun. Sehingga muncul dari mulut Perdana Menterinya membela orang yang menghina Islam. Gitu loh. Nah, tapi tolong diperhatikan apa sebab. Misalnya di New Zealand, negara yang salah satu Islamic City Index-nya tinggi, negaranya damai, aman, makmur gitu.
Tapi orang lagi sholat Jumat ditembakin oleh orang waras. Nah, lalu dia di Amerika itu keluar dari mulut seorang Presiden Donald Trump, sikap anti-Islam luar biasa. Sekarang ini ya, di mana-mana orang ini anti-Islam. Ya, termasuk di India, di lingkungan Hindu mayoritas. Jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia nomor 1 di Indonesia, nomor 2 India. Ya. Jumlahnya. Nah, tapi sikap anti-Islam meningkat luar biasa 5 tahun terakhir ini, dan akibatnya muncul undang-undang yang kemarin, undang-undang kewarganegaraan yang sangat tidak adil. Itu, ya. Nah, jadi di semua lingkungan ada masalah, termasuk Rohingya di lingkungan orang Buddha. Nah, semua ini gara-gara apa? Gara-gara ada persepsi umum Islam itu teroris. Itu loh, radikal. Yeah. Nah, orang tidak mau diajak berpikir apa sebab muncul gelombang terorisme itu. Karena ketidakadilan global. Sudah hampir 1 abad Palestina belum beres. Malah dunia Islam dipecah belah. Irak dihancurkan, Libya dihancurkan. Kan begitu. Ya kan? Nah, tetapi saudara, terlepas dari sebabnya, tapi yang jelas ini sudah melanda seluruh dunia sikap Islamofobik, sehingga di negeri Muslim pun itu ada pengaruhnya, termasuk di Indonesia. Maka kalau ada ulama yang muncul dengan kekerasan, muncul dengan dakwah-dakwah yang itu mudah diselewengkan, disimpangkan, inilah gerakan radikal. Jadi memecah belah. Ya. Jadi saran saya, janganlah mendakwahkan sesuatu yang dengan dengan tidak berhikmah. Provokatif, apalagi pakai sembelih, kata-kata sembelih, itu kata-kata yang begitu itu tanpa disadari itu bisa mempengaruhi. Gitu ya. Loh. Di satu sisi tidak mau disebut sebagai Islam itu radikal, tapi di sisi lain kenyataannya yang diperlihatkan semacam itu ya, Prof ya, oleh segelintir orang ini. Oknum. Kekerasan verbal. Kekerasan verbal. Nah, jadi kekerasan kata-kata itu kadang-kadang kita tidak sadari akibatnya panjang. Ya. Maka menganjurkan kurangi dakwah seperti itu, bagi tugas. Apalagi Habib Rizik kan baru pulang. Nah, plus di tengah pandemi begini ini seolah-olah ya kan pembangkangan sipil gitu loh. Jadi para pejabat itu kalau merasa tersinggung, ya pejabat negara yang bertanggung jawab itu, terutama presiden, merasa dilecehkan dengan dia keliling seluruh Indonesia. Apa? Untuk konsolidasi. Tujuannya apa? Ya kan untuk politik, menggalang massa, mengkonsolidasikan sikap anti pemerintah. Maka cara intelijen membacanya, wah ini berbahaya, ini makar. Gitu loh. Nah, dari 2 segi ya. Pertama, dari pihak yang dituduh makar ini. Sebetulnya ini kenakalan aja. Jadi para pejabat itu termasuk presiden, nggak usah khawatir. Tidak akan berpengaruh kepada pergantian pemerintahan di tengah jalan. Tidak mungkin. Itu satu. Ya kan? Ya. Tapi dari segi ini saking jutaan orang hadir, jadi suruh sendiri. Suruh sendiri. Lalu, ya kan, terbujuk rayu oleh nafsu sendiri untuk terus konsolidasi. Karena sikapnya udah jelas, anti pemerintah, dan apalagi sudah jauh-jauh hari, sudah mau mencalonkan seseorang jadi calon presiden. Maka si tokoh itu jadi korban. Dimusuhi. Maksudnya Anies Baswedan ini kan, Prof? Ya, pemerintahan pusat menjadi oposisi kepada pemerintahan daerah. Itu kan tidak benar. Ya. Tapi komunikasi publik kita udah rusak. Sehingga semua itu bisa terjadi. Jadi masuk akal saja gitu. Ya. Nah, karena itu menurut saya ya harus ada kesediaan, kesadaran untuk saling mendengar dan menurunkan tensi dari kedua-duanya, dari pemerintah dan dari ya kan ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam. Lagi pula ini rawan perpecahan. Sebab ormas Islam itu beda-beda. NU, Muhammadiyah, lain-lain. Nanti diadu, ada di sini.
ya kan, misalnya Ansor di pihak sini, nah jadi diadu. Diadu bukan oleh siapa-siapa, diadu oleh nafsu sendiri. Maka saya sangat mengimbau supaya ada usaha untuk meredakan, tapi mohonlah dimulai dari presiden. Nah, presiden memberi arahan supaya bukannya harus formal mengadakan pertemuan dengan Habib, enggak usah begitu. Tapi ada langkah-langkah peredaan, ya kan? Nah, jadi tidak Prof, kalau langkah-langkah penegakan hukum yang sedang dalam proses itu menurut Prof sudah tepat belum, Prof? Atau malah justru akan memperuncing itu nanti ke depannya? Saya rasa bisa memperuncing, ya. Apalagi kalau terlalu dipaksakan. Sepertinya ketegasan hukum itu mulia. Ya. Tapi itu kan hanya di atas permukaan mulia itu. Ya. Hasilnya belum tentu, karena begini, orang masuk penjara karena perbedaan pendapat itu menghasilkan dendam. Ya. Dan sekarang yang ada di penjara ini kan udah penuh sekarang. Ya. Nah, 30% keluar penjara itu dendam. Ya. Nah, yang tobat itu cuma 30%. Malah yang 40% makin jadi, yaitu tadi. Kalau dia pencopet, penjara, keluar jadi perampok. Jadi penjara itu menjadi pool of criminal. Malah jadi semacam akademi ya, Prof ya? Iya, nah maka perhatikan yang 60 pertama, 30-30. Yang tobat cuma 30, yang 30% dendam. 40%. Salah satu kelompok yang akan dendam itu, ya ini, yang gara-gara perbedaan pendapat ini, kayak tokoh-tokoh kami, kayak misalnya Habib Rizik dipenjarakan, pasti dia keluar dengan dendam. Dan ini lama. Jadi tidak sesuai dengan sila ke-3 Pancasila, tidak sesuai dengan sila ke-4 Pancasila. Tapi Prof, kalau ngelihat rekam jejak Pak Rizik Syihab kan memang hampir semua presiden beliau musuhi ya, Prof ya? Kecuali zaman Pak Habibie sepertinya, seingat saya itu. Benar nggak? Zaman Pak Habibie saya rasa belum menonjol dia. Iya. Belum menonjolnya sesudahnya. Nah, ya gitu ya. Nah, jadi saya rasa cara dakwah yang dia kembangkan ini counterproduktif. Jadi kita himbau supaya dia agak menurunkan tensi, apalagi karena baru pulang dan ada suasana pandemi. Ini kesempatan bagi dia untuk menurunkan dulu suhu, jangan dulu keliling-keliling, apalagi mau alumni-alumnian. Hentikan menurut saya itu kegiatan alumni 212 itu sebaiknya dihentikan. Kenapa? Karena itu terus-menerus mengingat-ingatkan konflik Pilgub di KI. Padahal udah selesai ya. Udah selesai. Jadi lebih baik stop itu, jangan lagi ada. Kalau mau adakan kegiatan lain aja temanya. Maulid ke Isra Mi'raj boleh aja, tapi jangan dalam konteks reuni 212 karena itu memelihara sakit hati. Nah, maka jadi terus-menerus nggak selesai-selesai. Nah, jadi saran saya kepada kelompok Habib Rizik begitu. Nah, ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh di MUI segala macam, jangan melihat Habib Rizik ini peluang untuk politik gitu loh. Jangan begitu. Siapkan aja lah, siapa aja boleh berpolitik, tapi untuk 2024. Sehingga ormas-ormas Islam itu nggak usah larut gitu, malah harus mengingatkan kepada tokoh-tokoh FPI supaya jangan sampai memperuncing masalah. Nah, itu dari segi mereka ini begitu. Tapi yang penting lagi dari segi pemerintah, saya sangat berharap mudah-mudahan bahwa presiden itu bisa merenungkan ulang gitu loh kebijakan perang. Ideologi perang dihadapi dengan teologi perang. Teologi perang dihadapi dengan ideologi perang. Mungkin selesai cepat. Ya kan? Dengan kemenangan negara. Ya kan? Karena dia punya perangkat resmi. Tapi selesainya itu tidak sejati dan dalam jangka panjang menimbulkan luka kebangsaan
yang susah merawatnya. Nah, jadi apalagi Pak Jokowi kan sudah periode terakhir. Ya. Jadi bisa dua kemungkinan. Gara-gara periode terakhir, maka dia tidak peduli lagi. Jadi dia nggak mau mendengar lagi. Pokoknya mau, apa dia mau aja. Itu satu kemungkinan. Ya. Tapi kemungkinan kedua, karena ini udah terakhir, dia sebaiknya husnul khotimah. Mengakhiri nanti masa tugasnya dengan khotimah, husnul khotimah. Berakhir dengan baik, menyelesaikan, mengadilkan kehidupan bersama, merukunkan, dan lain-lain sebagainya. Saya rasa Prof Jimli kan seorang senator, kebetulan dari wilayah DKI Jakarta gitu kan. Prof Jimli cendekiawan, memimpin ICMI, Ketua Umum ICMI gitu kan. Nah, dari secara teoritis kan Prof Jimli sudah paparkan. Prof Jimli sendiri ada keinginan nggak untuk menjadi mediator langsung, menemui Pak Rizik Syihab, apa sih sebetulnya teriak-teriak minta dialog, apa yang ingin didialogkan? Sampaikan ke pemerintah bagaimana sikapnya. Jangan belum apa-apa, nggak ada rekonsiliasi, apa yang mau direkonsiliasikan gitu kan. Belum dikomunikasikan dengan baik. Mungkin perlu pihak ketiga seperti Prof Jimli ini, yang secara keilmuan sudah sangat memadai. Sebetulnya sudah banyak yang melakukan fungsi itu. Cuma kan tidak kelihatan. Biar aja, sudah ada negosiasi begitu. Ya kan, daripada kita ikut nimbrung, apalagi dimuat di pers, jadi pahlawan kesiangan, nggak usah. Jadi saya hanya memberi saran, nasihat, dan saya tahu pihak-pihak yang sudah mengadakan hubungan. Memang dari partai sih ya, partai ini. Tapi itu sudah bagus. Ya. Karena fungsi partai itu menyalurkan jadi kanal aspirasi. Jadi jangan diam aja. Banyak partai-partai yang diam aja, nunggu gitu loh. Partai itu tidak berfungsi sama sekali. Semua partai, 9-9-nya itu, ya mungkin 1-2 lah yang berfungsi, tapi terbatas. Pada salah satu fungsi partai politik, menyalurkan aspirasi. Kedua, memberi pendidikan politik. Tiga, komunikasi politik. Ya kan? Nah, yang paling berfungsi dari partai itu cuma rekrutmen politik untuk masuk-masukkan orang. Cuman itu aja. Nah, harusnya sekarang ini coba P3 bagaimana? PKB bagaimana? PAN apa itu? Dia kan harus melakukan sesuatu. Ya bolehlah tidak usah bersuara di media, boleh saja. Tapi apa yang dikerjakan? Nah, gitu loh. PKS bagaimana? Gitu loh. Nah, jadi jangan hanya menikmati jabatan, menunggu kesempatan untuk dapat jabatan lebih banyak dan lebih tinggi lagi. Cuma itu yang dikerjain. Gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya saya, ya kan belum tentu dua-dua pihak itu membutuhkan kita. Gitu loh. Belum tentu mereka terima saya. Jadi saya tenang aja, nggak usah ngambil inisiatif, tapi dorongan, nasihat, saya berikan kepada kedua belah pihak. Supaya ada yang ngambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah. Malu kita dengan Amerika Serikat kalau setahun kemudian sudah selesai dia urusan blue state dengan red state, kita sampai 2004 masih ribut. 2024. 2024. Iya. Prof, terakhir nih Prof. Hari ini Menteri Dalam Negeri menerbitkan instruksi Mendagri bahwa semua kepala daerah yang tidak menjalankan atau mematuhi aturan terkait protokol kesehatan bisa diberhentikan atau akan diberhentikan. Secara ketatanegaraan sudah tepat belum, Prof? Ini, Prof? Ya ditanya kepada Mendagri kan banyak ahlinya di situ, ya, dikaitkan dengan COVID gitu kan? Iya betul. COVID ini kan dasarnya PP. Undang-Undang Karantina Kesehatan 2018 itu ada PP kan 2009 dan 2020 kan? Peraturan pemerintah. Nah, bagaimana kan dia tidak bisa melangkahi ketentuan undang-undang Pemda dan undang-undang dasar kan? Tidak bisa. Masa ini urusan COVID gitu. Tapi kalau dalam keadaan darurat memang benar ini tidak boleh dilanggar, tapi memberhentikan kepala daerah itu ya, kan dia dipilih rakyat. Jadi tidak semudah itu memberhentikan, apalagi hanya dengan instruksi.
karena harus diatur dengan ketentuan undang-undang. Nah, tapi ini suasana terbentuk gara-gara apa? Gara-gara banyak juga kepala daerah yang di tengah COVID ini, misalnya bersurat kepada presiden, menolak undang-undang cipta kerja, itu juga ngawur. Mana ada di sebuah negara kesatuan ada gubernur menolak undang-undang, itu nggak bisa. Nah, jadi wibawa pemerintah juga dipertaruhkan sehingga, ya kan, dua-duanya, jadi ini ada peluang begini diambil untuk menunjukkan wibawa pemerintah pusat. Itulah kira-kira. Tapi kalau dilaksanakan itu sebetulnya akan sangat konyol juga ya, Prof ya? Loh iya, seperti Bareskrim memanggil Gubernur Anies itu kan konyol itu. Dan besok Pak Ridwan Kamil akan dipanggil. Iya. Tapi itu gara-gara apa? Gara-gara ya kan political will-nya dari presiden, sehingga yang lain tuh ya harus menyesuaikan diri, jadi berubah itu lebih keras. Lebih keras. Nah, jadi bisa saja ini hanya mood. Ya, drama lah ya. Drama untuk membagi. Memang tidak dimaksudkan untuk misalnya memproses, melakukan penyidikan. Tapi dengan memanggil begitu kan di media, wibawa gubernur jadi turun gitu loh. Iya, jadi, di satu sisi. Meskipun di wibawa polisi kelihatan bangkit gitu kan, udah wibawa pemerintah pusat kelihatan muncul kembali ya di satu sisi. Muncul kembali, tapi di kelompok sebelahnya lain lagi. Ini jadi makin populer yang dipanggil ini. Karena ini dizalimi gitu loh. Iya. Nah, maka susah menghindar dari penilaian orang bahwa aparat sudah menjadi alat politik kekuasaan. Jadi susah. Jadi sudah ceto welo-welo. Ceto. Sudah terang benderang. Ya. Terang benderang. Nah, sehingga makin mempersulit usaha untuk merukunkan. Mempersulit. Nah, gitu loh. Nah, maka suasananya jadi ya semakin perang. Nah, tambah TNI pula kan. Iya. Kayaknya betul sudah mau perang ini, gitu loh. Tapi perangnya orang lain nggak pakai senjata. Cuma pakai doa, masa dihadap oleh TNI? Kan kelebihan. Ya. Jangan pakai meriam untuk membunuh lalat gitu loh. Nah, tapi sekali lagi semua ini dinamika politik yang dialektis. Kita tidak bisa menyalahkan satu dengan yang lain. Jadi masing-masing ini menyumbang makin ruwetnya keadaan plus suasana pandemi ini. Jadi intinya kita fokus dulu lah, kompak, selesaikan kesehatan warga. Lalu yang kedua pemulihan ekonomi sambil antisipasi bagaimana kita bantu mendamaikan dunia. Kalaupun tidak mendamaikan, kita jangan terpengaruh, ya kan? Diprovokasi cyber oleh kedua belah pihak, ya kan? Amerika kan maunya kita anti Cina, Cina maunya kita anti Amerika. Nah, jadi mesti tahu dong kita mesti gimana, jangan kelebihan. Jadi kalau orang ngomong tentang itu anti Cina sampai ubun-ubun. Cina sama dengan PKI, PKI sama dengan... Kan ini jangan-jangan dikosok-kosok oleh CIA. Nah, hati-hati juga. Gitu. Kita jangan anti-Amerika, jangan anti-Cina, ya kan? Tapi jangan masuk ke dalam skenario mereka. Kita harus punya kepribadian sendiri. Siap. Terima kasih. Semoga apa yang Prof. Jimli paparkan bisa didengar oleh Pak Jokowi dan pemerintahan pusat, juga Pak Rizik Sihab dan para pengikutnya, gitu kan. Sehingga ke depan kehidupan sosial masyarakat kita tuh benar-benar adem dan pandemi COVID-19 ini bisa segera diatasi, dipulihkan. Terima kasih banyak sekali lagi, Prof. Jimli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.